Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'du. Hadratul ulama wal qurama wa hadratul jamaah Majelis Ta'lim Al-Hidayah, semoga kita semua diberkahi, diridhoi, dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, memuji dan bersyukur kepada Allah, dan bersama kita ngawali dengan mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, orang-orang yang berjasa berbuat baik terhadap kita, yang telah memperjuangkan mewakafkan berdirinya musalla dan juga majelis taklim al-hidayah ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita semoga semua dijadikan saleh salehah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan apabila ada yang sakit, semoga semua diangkat penyakitnya, diberi sehat afiat. Ala hadiniyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syukrillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kaji kita dari kitab Matan Ghayah wa Taqrib, halaman 68 kalau yang sama dengan ini. 4 baris dari atas. Kalau yang enggak bawa ya wis. Sambil ngantuk-ngantuk ya. Ntar sambil jam 2 ya. Ada ibu-ibu ada undangan ya. Di mana Al Musyawarah? Bismillahirrahmanirrahim. Bisa pas. Ntar saya pulang dimampir di Nurul Falah Waru situ. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yuftiru bihi as-shaimu asyaratu asya'a. 68 4 baris dari atas atau 5 baris. Walladzi yuftiru bihi, sesuatu yang menyebabkan as-shaimu batal puasanya. Asyaratu asya'a itu ada 10 atau 10 hal yang menyebabkan puasa kita batal. Yang pertama, ma wasala amdan ilal jawfi awir ra'si, segala sesuatu yang masuk sampai ke dalam perut kita amdan, dengan sengaja. Kalau orang kumur-kumur masuk ke perut enggak? Enggak, berarti ya enggak batal. Orang kumur-kumur sikat gigi kan enggak masuk ke perut kan? Enggak, berarti ya tidak batal. Kecuali kalau odolnya ketelen dibatal. Lah ya odolnya itu loh, pasta giginya begitu kok seger-seger, sedep-sedep, ketelen sampai masuk ke perut itu batal. Amdan, dengan sengaja. Berarti kalau tidak sengaja, ya gosok giginya disengaja berarti kan? Ya berarti ya batal kalau masuk. Awir roksi, atau masuk ke dalam kepala. Itu misalnya begini, tetes mata. Itu kalau begitu diteteskan ke mata, kemudian di tenggorokan ada rasa pahit, batal.
Tapi ada jenis tetes mata. Ini saya pernah tanya langsung ke orang yang jual obat. Dia bilang memang ada jenis tetes mata yang ketika diteteskan ke mata beberapa saat langsung terasa pahit. Nah itu berarti batal. Tapi kalau tidak ada jenis tetes mata, entah mereknya apa ya nggak hafal deh. Kalau diteteskan ke mata tapi tidak ada rasa apa-apa di tenggorokan, berarti nggak masuk ke rongga kepala, maka tidak batal. Kalau orang ngilik kuping gitu. Kili. Kalau orang Jawa kili bilangnya. Ya saya tanya, batal nggak? Ngilik kuping. Tadi kan patokan pertamanya segala sesuatu yang masuk dengan sengaja, baik ke perut, kalau makanan, minuman kan otomatis ke perut, atau masuk ke rongga kepala. Lah kalau ngilik kuping, emang masuk? Kan paling lapisan luar, masih luar gendang telinga kan, bukan masuk ke dalam kan? Nah iya. Berarti hukumnya sama dengan orang umur-umur. Tidak. Kalau makan, minum disengaja ya batal. Kalau dipaksa makan, dipaksa. Ini cerita, ada cerita curhatan di Facebook. Ada seorang TKI di Singapura atau di mana itu ya, yang majikannya itu sangat tidak suka dengan ajaran Islam. Sampai dia kalau sholat aja ngumpet di kamar mandi. Dia sekalian mandi, bawa alat sholat. Begitu udah mandi, tempatnya dipel, kemudian digelarin sajadah sholat. Kalau puasa, bulan puasa, ya sahur ya. Cuman kalau siang, kalau pas juragannya itu makan, ya wajib ikut makan. Kalau enggak, kadang kena siksa fisik. Berarti ini kan dipaksa. Kalau dipaksa dalam keadaan seperti ini, maka puasanya walaupun makan tidak batal. Bentar mak kalau kecapean, anaknya justru maksa. Neng paksa gue dong neng. Suruh makan, ya nggak bisa. Ini maksa yang sampai takut timbul kekerasan fisik, apalagi sampai ke pembunuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, wal huknatu fi ahadis sabilaini, memasukkan obat melalui pintu depan maupun pintu belakang. Kan ada obat tertentu yang dimasukkan lewat sini ya. Apa namanya dulu? Dulkolak apa? Pokoknya obat-obat gitulah. Kalau itu dimasukkan lewat salah satu sini apa sini, batal puasanya. Lah kalau suntik? Ayo suntik. Petugas vaksin kayak ini ya. Ya, suntik itu kan memasukkan cairan ke dalam tubuh. Kalau ngikuti patokan yang pertama tadi, bahwa segala sesuatu yang masuk sampai ke dalam rongga tubuh itu dihukumi batal. Memang ketika waktu pertama kali digalakkannya vaksin, ada yang berfatwa tidak batal. Kalau saya sih nggak setuju dengan fatwa itu, makanya ya saya nggak berani. Memang dasarnya saya nggak berani suntik. Lah kalau yang misalnya ngikuti fatwa yang ketika suntik itu nggak batal, ya monggo lah ya. Ya saya nggak bisa memaksa. Cuman kalau saya pribadi ditanya batal nggak, kalau saya berpendapat batal. Karena mengikuti pendapat bahwa segala sesuatu yang nyampe ke dalam tubuh, ke dalam rongga tubuh tadi kan secara sengaja, apa iya suntik nggak disengaja? Iya sengaja. Yuk batal. Tapi kalau ada yang tadi misalnya enggak, ya wis monggo.
Kalau pendapat fikih ya akan selalu berbeda sampai akhir zaman. Kemudian wal qai'u amdan, muntah dengan disengaja. Muntah dengan disengaja. Lah kalau misalnya kita akan ada orang yang karakternya itu jijik, gampang jijik. Lagi jalan gitu, melewati bak sampah kayak di pojokan koja itu kan ya. Oh, kadang kalau kita lewat kan baunya mantep. Begitu kita lewat situ langsung mual, muntah. Batal? Ya tadi kan ini patokannya kan wal qai'u amdan, muntah dengan disengaja. Lah misalnya ibu entah mau kemana lewat pojokan koja itu kan tumpukan sampah banyak. Begitu lewat situ tiba-tiba ibu langsung mual, muntah. Voting. Lah hukum kok di voting. Kalau disengaja yo batal, kalau tidak sengaja yo enggak. Sengaja itu misalnya sengaja misalnya kita sikat gigi yang kadang sampai lah kalau kayak tadi kan kita hanya lewat tiba-tiba atau kadang mohon maaf ya kadang kan di jalan itu kan ada bangkai tikus yang kelindes mobil khususnya sampai moncrot. Kalau orang yang karakternya jijian lihat begitu kan otomatis batal kalau disengaja. Wal qai'u amdan. Kemudian wal wata'u amdan, ya, sengaja. Wal wata'u berhubungan badan, amdan dengan sengaja. Loh kok iya orang berhubungan badan kok nggak sengaja? Kok tiba-tiba kok delesep loh ya enggak? Ngigo. Lah iya lah kalau nggak sengaja lah ya apa bisa kalau ya. Lah yang batal itu pokoknya kalau sampai begituan. Kalau cuma sekedar cipika-cipiki nyium istri, asal jangan istri orang. Istri orang dibacok. Kalau dalam keterangan kitab Minhajul Muslim, mencium istri asal ia tidak timbul syahwat, tidak batal. Misalnya kebiasaan suami mau berangkat kerja, biar kayak di sinetron gitu loh, bukan hanya cium tangan, cipika-cipiki, celepuk berangkat. Tapi enggak, kata Bu Haji enggak ser-ser, biasa aja karena udah biasa. Yo enggak batal lah begitu cipika-cipiki lo kok. Lah yo. Lah kalau yang masih nganten baru ini ya. Lah kalau udah umur 60 lah. Lah kayak yang nganten anyar ya iya mungkin ya. Ngantennya bulan Syaban tanggal 28 baru ngantenan. 28 Syaban nganten 2 hari lagi puasa. Ya iya mungkin lah kalau udah 60 tahun. Satu. Wal inzalu an mubasyaratin. Inzal itu keluar mani, keluar sperma. Keluar sperma karena sebab ya tadi ciuman atau hanya pegang-pegangan. Nah, makanya ya kalau yang suaminya kok setrumnya hati-hati. Yang lah kan ada yang setrumnya agak low kan ada. Ada yang setrumnya tinggi, toel dikit aja langsung jikat.
Lah kayak kalau ngaji bahasan begitu loh, kok pada ketawa aja loh ya. Padahal itu rahasia umum aja. Nah iya bagi yang sudah nikah, lah kalau yang belum kan nggak ngerti jangan ketawa. Jangan ketawa, udah pura-pura ngerti aja udah. Nah iya kalau yang tegangan tinggi yo jangan dipancing-pancing, bahaya. Daripada. Kemudian wal haidu, haid. Nah ini mah udah paham lah ya. Dan wanita ketika haid harus saat itu juga niat membatalkan puasa, walaupun misalnya saat itu dia nggak ada air minum, nggak ada yang bisa untuk membatalkan puasa, walaupun misalnya tinggal 5 menit. Paling nyesek gitu dia. Cerita orang rumah saya paling nyesek katanya. Ya pernah ngalami, udah nyiapin buka puasa begitu, tiba-tiba lari ke kamar mandi, kita aduh katanya. Lah kenapa? Tinggal dikit lagi malah nongol. Sayang sekali. Udah siang-siangnya panas, antar jemput anak sekolah, nahan-nahan panas, masak goreng-goreng panas. Begitu jam 6 kurang 10 menit lah kok nongol. Masalahnya kan begitu bukan kuasa kita ya, kuasa yang maha kuasa. Maka ketika seorang wanita datang bulan, langsung niati batalkan puasa, jangan ditunda. Karena ketika dia menunda, antar aja, di situ ada hukum haram. Ketika dia haid atau nifas, maghrib kurang seperempat malah lahiran, seperempat jam kurang maghrib, kurang 15 menit kurang maghrib, malah lahiran. Dari pagi ketika hamil ya sehat, makanya kuat puasa. Lah begitu setengah 6 malah lahiran, kan otomatis batalkan puasanya. Nah ketika itu langsung niatkan batal puasa, jangan ditunda-tunda. Ya, kalau nggak ada air minum ya penting niati batal. Kalau ada air minum ya minum. Kalau nggak ada, lah ya pokoknya niatin batal, jangan ditunda-tunda. Karena membatalkan puasa hukumnya wajib. Ini kalau kita ngaji dalam kitab Safinah, kitab yang paling tipis itu ada. Wajib Safinatun aja, wajib hukumnya membatalkan puasa bagi wanita yang haid maupun nifas. Jangan ditunda-tunda. Tapi ada yang membatalkan puasa hukumnya haram. Pokoknya sekuat tenaga jangan dibatalkan, yaitu orang yang menunda-nunda mengqadha puasa sampai datangnya puasa yang akan datang. Nah kayak ini nih, misalnya puasa tahun kemarin, tahun 2022 belum diqadha. Lah qadhanya ntar udah mepet habis nisfu Sa'ban kok iso qadha. Lah sementara waktu qadha udah mepet, maka kalau memang bukan urusan nyawa, maksudnya bukan nyawa itu kalau selama sehat masih kuat, jangan dibatalkan, karena hukum haram. Dan bagi yang menunda mengqadha puasa, ini kalau keterangan kitab Safinatun aja, ada tambahan bayar fidyah. Kalau misalnya sampai lewat jatuh tempo. Jatuh temponya kan setahun kan? Nah, 11 bulan lah, 11 bulan. Tapi begitu sampai Ramadan berikutnya kok belum bayar, nanti kalau qadha puasa yang tahun yang udah kelewat, maka harus ditambah dengan fidyah. Wan nifasu dan nifas wal jununu, edan gila otomatis batal. Ayo biasanya kemarin-kemarin ya masih waras, cuman begitu pas udah masuk Ramadan rumahnya sono, kita ditanya ibu mau kemana, pulang sono. Ketemu tiang listrik malah diajak nyanyi-nyanyi, dijoget-joget, dirayu-rayu, lah ternyata stres. Ya maka saat itu puasanya batal dan nggak wajib qadha, juga nggak wajib fidyah. Nah kalau yang mau nyoba ya monggo. Nggak usah qadha, nggak usah fidyah kalau orang batal puasanya karena gila.
Iya, pokoknya lah kalau pura-pura ya nggak bisa pura-pura. Ya, ini kan masih puasa kurang berapa hari? 20 hari ada lah ya. Iya, 23, 20 hari. Ya ini dalam waktu 20 hari ini perbanyakin aja masalah. Ya, tiba-tiba ntar tanggal 1 Ramadan stres kan. Tanggal 1 Ramadan orang-orang pada terawih malah lari ke sono. Mana Bu? Malah ketawa ditanya, tiba-tiba nangis, tiba-tiba ketawa. Wah, besoknya nggak usah puasa. Lah begitu malam takbiran, di sini takbiran, sono takbiran, sembuh. Sembuh, malam takbiran sembuh, besoknya ikut sholat Id, ditanya Bu sehat? Alhamdulillah. Lah itu sebulan yang ia nggak puasa, nggak wajib qadha, nggak wajib. Enak ya? Oh nggak enak. Iya, nggak usah qadha, nggak usah fidyah. Maka kalau ada teman, saudara, tetangga yang pengen nggak puasa, nggak usah qadha, nggak usah fidyah. Syaratnya cuma satu. Syaratnya cuma satu tok itu. Asal otak akal wasi waras, kalau dia muslim nggak berpuasa, pasti nanti apakah ada kalanya qadha, ada kalanya fidyah, ada kalanya dua-duanya qadha dan fidyah. Tapi kalau nggak mau dua-duanya, ya akal ini ilangin dulu warasnya. Gelo. Maksud saya mau nanya Pak Ustaz, kalau perempuan kan banyak halangan ya. Karena saya anak di rumah. Jadi waktu bulan puasa ada 3 anak yang saya lahiran waktu bulan puasa. Nah, kalau dibayar bukan dengan kodok, kayaknya nggak kebayar. Apa yang jadinya? Apa kita bayar mood gitu? Fidyah gimana? Ya. Tapi Ibu sering puasa sunnah? Sering. Nah, ya itu. Ketika puasa sunnah niatin bayar qadha. Saya mau kalau saya aja kalau rajab aja. Lah, makanya pentingnya ngaji yo. Mungkin hampir semua kita lah dulu entah mudanya itu ada sedikit agak nakal-nakal itu. Dari rumah mau puasa nyampe jalanan mau mbuh. Ketika kita puasa Rejab, Senin, Kamis, puasa apa kek niati qadha. Puasa Rejab ngikut dengan sendirinya. Kalau dilaksanakan di bulan Rejab tapi niatnya qadha. Lah kalau niatnya Rejab qadhanya belum. Iya, makanya kalau rajab roh gitu. Nah, iya makanya mulai dari sekarang kalau memang dulu kita masih ingat betul punya utang puasa, ketika bulan-bulan yang pada sunnah puasa itu qadha. Tapi sekarang gini, bagaimana kalau kita bayar fidyah gitu? Nggak bisa, nggak bisa. Kalsal badan masih sehat masih wajibnya qadha. Lah kecuali kalau udah nggak sehat, udah sepuh, udah penyakitan mulu. Makanya dibuat bayar itu. Ya banyak yang alami seperti itu banyak. Apalagi kadang ada kasus ibu yang anaknya banyak. Iya, masalah. Nah, ya pernah ada kasus baru mau qadha hamil lagi, baru mau qadha hamil lagi. Kalau kayak begitu, maka wajibnya tetap qadha. Lah kalau karena udah lewat jauh ya plus fidyah. Biar gak terasa berat, ya tadi dibarengkan dengan puasa Rejab, puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid. Kalau melulu qadha ya kayaknya kadang berat. Makanya ya pakai taktiknya. Ya selama akal masih waras, badan masih waras, maka wajibnya qadha. Jadi nggak bisa bayar amal. Lah ya enak teman bagi orang kaya. Orang kaya ya enak, nggak usah puasa, tinggal bayar fidyah. Membayar fidyah juga gak mahal ini kan.
Ya enak teman bagi orang yang banyak duit, wah ngapain capek-capek puasa, aus-aus, lapar-lapar, bayar fidyah aja beres, nggak bisa. Selama badan masih sehat, yo wajibnya qadha. Bagaimana kalau nggak bayar orang gitu soalnya? Yo wis punya utang. Dia 3 bulan apa ya 3 bulan? Ya jangan berturut-turut, kalau berturut-turut ya gempor. Ya tadi bareng Senin Kemis, bareng puasa-puasa yang lain. Ya lama-lama kan ya ibarat kita punya utang sampai 300 juta, kalau langsung bayar aja berat. Cicil 2 juta, 3 juta, yang penting konsisten terus. Tapi dia 3 karung. Kan panen tak bodoh. Ya Allah. Kemudian yang terakhir yang membatalkan puasa adalah wariddatu murtad. Nauzubillahi min dzalik. Lagi puasa kalau malah murtad. Ya semoga-moga terhindar ya. Lagi sekarang ini kalau melihat di media sosial dengan gampangnya orang keluar masuk pindah-pindah agama. Alasan kerjaan pindah, alasan karir pindah, alasan pernikahan pindah. Naudzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi